Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aderiana, PM 1850533 kelas A, akan membuat video tentang analisis kemampuan berpikir kritis matematis untuk tugas KTI abstrak. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan guru dalam kelas sehubungan dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka pembelajaran di dalam kelas juga mengalami perkembangan pesat. Murid dituntut untuk bisa mulai berpikir kritis dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh karena itu, kurikulum 2013 mulai digalakkan kembali di Indonesia. Karena di dalam kurikulum 2013 siswa dituntut untuk berpikir kreatif, oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk meningkatkan berpikir kritis di dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Karena matematika tidak bisa lepas dari kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan ialah penelitian library, yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan data dari literatur, di mana penulis mengkaji pustaka untuk membahas masalah keterkaitan berpikir kritis dengan membangun karakter bangsa dalam pembelajaran matematika. Dengan meningkatnya cara berpikir kritis siswa yang sekarang, maka diharapkan berpikir kritis itu tertanam pada diri siswa dalam menguatkan karakternya sendiri. Jika ini berhasil kita lakukan, maka otomatis karakter bangsa akan ikut tertanam kuat karena cara berpikir manusia memiliki hubungan erat kepada karakter pribadi yang kuat. Kata kunci kemampuan berpikir kritis, pemecahan persoalan-persoalan matematika. Pendahuluan. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia pendidikan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains dan teknologi menurut Afrilianto 2012. Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari belajar sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan mendapatkan informasi untuk hidup lebih baik pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan selalu kompetitif. Dalam pembelajaran, pemahaman konsep sering diawali secara induktif melalui pengamatan pola atau fenomena, pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika. Dengan demikian, cara belajar deduktif dan induktif digunakan sama-sama berperan penting dalam matematika. Dari cara kerja matematika tersebut diharapkan akan terbentuk sikap kritis. Upaya memfasilitasi agar kemampuan berpikir kritis siswa berkembang menjadi sangat penting, mengingat beberapa hasil penelitian masih mengindikasikan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia. Hidayat 2011-2012, Sumarmo, Hidayat, Zulkarnain, Hamidah, dan Sariningsih 2012. Hasil penelitian Suryanto dan Somerset Zulkardi 2001 terhadap 16 sekolah lanjutan tingkat pertama pada beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan hasil tes mata pelajaran matematika sangat rendah. Utamanya pada soal cerita matematika atau aplikasi matematika. Kemampuan aplikasi merupakan bagian dari domain kognitif yang lebih rendah daripada kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Ketiga kemampuan tersebut digolongkan oleh Bloom, Duron, Limbach, and Wack 2006 dalam kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis harus diiringi dengan aspek psikologis yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Aspek psikologis tersebut adalah self-confidence. Menurut Wagio Fitriani 2015, salah satu untuk menumbuhkan self-confidence adalah dengan memberikan suasana atau kondisi yang demokratis, yaitu individu dilatih untuk dapat mengemukakan pendapat kepada pihak lain melalui interaksi sosial, dilatih berpikir mandiri dan diberi suasana yang aman sehingga individu tidak takut berbuat kesalahan. Hal ini mendukung seorang guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kebebasan siswa untuk melakukan interaksi baik antara siswa dengan siswa maupun
antara siswa dengan guru melalui diskusi. Rahmi, Nadia, Hasibah, dan Hidayat 2017. Menurut Mahmuza, berpikir kritis merupakan suatu proses penggunaan kemampuan berpikir secara rasional dan reflektif yang bertujuan untuk mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Sedangkan menurut Sa'dijah dan Fitriyah 2016, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis masih cenderung rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas pemahaman matematika di SMP menurut hasil survei IMSTEP jika 1999 di Kota Bandung adalah dalam proses pembelajaran matematika, guru umumnya terlalu berkonsentrasi pada latihan menyelesaikan soal yang lebih bersifat prosedural dan mekanis daripada pengertian dalam kegiatan pembelajaran. Guru biasanya menjelaskan konsep secara informatif, memberikan contoh soal, dan memberikan soal-soal latihan. Herman 2007. 1. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis dalam belajar matematika merupakan suatu proses kognitif seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan matematika berdasarkan penalaran matematik. Menurut Ginting dan Surya 2017, keadaan ada 6 elemen dasar yang perlu diperhatikan dalam berpikir kritis, yaitu fokus, rasional, kesimpulan, situasi, kejelasan, dan keseluruhan pemeriksaan overall. Unsur-unsur ini dapat membantu keputusan yang tepat jika diperhatikan secara hati-hati. Menurut Simbolon dan kawan-kawan 2017, berpikir kritis adalah proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, dan konseptualisasi informasi sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran seseorang dengan self-awareness dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini untuk menambah kreativitas dan mengambil risiko. 2. Manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis dalam pembelajaran matematika antara lain: 1. Berpikir kritis mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran matematika dan juga kehidupan sehari-hari. 2. Berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 3. Berpikir kritis dapat membedakan antara fakta dan opini, terutama fakta dan opini yang didapat dari dunia digital, sehingga jawaban dengan cara yang berbeda dari setiap orang dapat memicu rasa ingin tahu atau kebenaran dari masalah tersebut. Yang keempat, berpikir kritis membantu kita untuk tetap tenang sekalipun dalam masalah yang sulit. Cara berpikir kritis pada dasarnya datang dari dalam diri seseorang. Mengembangkan cara berpikir kritis dapat membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang tidak gegabah dan mengambil keputusan maupun mencari penyelesaian suatu masalah, terutama dalam penyelesaian masalah dalam pembelajaran matematika. 5. Selalu berpikir dengan kepala dingin setiap kali dihadapkan dengan masalah matematika. Jangan terlalu cepat memutuskan untuk tidak tahu atau tidak bisa menyelesaikannya. Tidak juga langsung gegabah bertanya kepada teman sebelum membaca masalah yang disajikan. Yang keenam, tidak mendahulukan emosi dibanding logika. Kebanyakan siswa apabila dihadapkan pada permasalahan dalam matematika, langsung menampilkan emosi ketidaksukaannya daripada berpikir cara penjelasannya. Yang ketujuh, selalu berpikir tentang segala kemungkinan yang terjadi. Masalah dalam matematika terkadang memiliki banyak cara penyelesaian. Namun, kebanyakan siswa gagal memahami soal karena tidak membacanya sehingga merasa tidak tahu atau terkadang hanya mengikuti contohnya saja. Sehingga apabila soal kedua berbeda dengan soal pertama, ia akan segera kebingungan dan menyerah. Dan yang terakhir, ada selalu siap dengan apa yang harus dihadapi dan menanggung risikonya. Kebanyakan siswa dalam kelas memilih untuk mencontek atau menyerah daripada melanjutkan pencariannya dalam memecahkan masalah. Ia lebih takut salah daripada berusaha. Unsur-unsur berpikir kritis terdapat 6 unsur dasar dalam berpikir kritis yang disingkat menjadi FRISCO. F. Fokus. Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia yang coba putuskan itu mengenai apa.
R. Reason, mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang relevan. I. Inference, membuat kesimpulan yang beralasan atau menyuguhkan bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. As situation, memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan dalam F, dan mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. C. Clarity, menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Dan yang terakhir, O. Overview, melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil. 3. Indikator-indikator berpikir kritis. Indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis sebagai siswa sebagai berikut. A. Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. B. Mencari alasan. C. Berusaha mengetahui informasi dengan baik. D. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. E. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. F. Berusaha tetap relevan dengan ide utama. G. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. H. Mencari alternatif. I. Bersikap dan berpikir terbuka. J. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. K. Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. L. Bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. Penutup. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa berpikir kritis harus mulai benar-benar dilakukan di dalam dunia pendidikan Indonesia, agar kemudian hari penerus bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat dan tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, serta dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan lagi pembelajaran matematika. Dengan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik lagi dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah menerima informasi begitu saja. Diharapkan juga dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa, maka dapat membangun karakter bangsa yang kuat pula. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.